bedakan antara jatuh dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Kita bisa untuk jatuh lagi, tapi kita tidak hidup di dalamnya. Kita jalan. Mungkin aja di tengah jalan kita struggle dan lain sebagainya, tapi tetap saya mau bilang gini, apapun yang kita alamin, tetap jumpai Tuhan lewat firman-Nya Bapak Ibu. Kita lagi capek, kita lagi dijerat, tetap jumpai Tuhan lewat doa-doa kita. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan pola pikir itu. Dan ketika kita pola pikir kita berubah, kita tahu Tuhan gak mau hal ini. Pola pikir yang diubah berkata, sehingga aku tahu yang mana kehendak Allah dan yang bukan. Dosa itu bukan berbicara, perbuatan itu bukan bicara dosa atau enggak. Perbuatan itu berbicara, Tuhan mau enggak saya seperti ini. Mindsetnya dulu dirubah. Lewat apa? Firman. Doa, jumpai Tuhan lewat hal-hal seperti itu. Wow. Shalom semua Bapak Ibu. Semua diberkati sama Praise and Worship hari ini ya. Kita sangat diberkati untuk tim pelayanan hari ini. Nah, sekali lagi saya mau sambut dulu Bapak Ibu semuanya. Sarapan belum sarapan, shalom. Yang di atas juga shalom. Saya gak expect bisa sampai di atas loh. Saya melihat bahwa pertumbuhan itu terjadi di Rumah Harmoni dan saya bersyukur bahwa kita ada di dalamnya, amin. Saya percaya bahwa hari ini kita semua datang dengan hati yang antusias, hati yang mau mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini kita semua pulang gak sia-sia. Saya berharap Bapak Ibu udah invest waktu, hari ini udah datang. Saya berharap Bapak Ibu untuk silent dulu handphonenya, jangan dimainin dulu, jangan ngobrol kiri kanan. Jangan sibuk dengan diri sendiri, supaya apa? Supaya Bapak Ibu pulang dari tempat ini bawa sesuatu, amin. Bawa sesuatu, jadi udah invest waktu, jangan sampai pulang gak bawa apa-apa. Cuma nanti dengar, tadi firman Tuhan ngomong apa? Gak tahu. Jangan sampai seperti itu. Saya berharap kita pulang dari tempat ini, kita belajar sesuatu, amin. Nah, bulan ini kita masih dalam seri Winning Over the Sin, menang dari dosa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ingat minggu pertama kita belajar dari kesalahan Simpson. Bapak Ibu ingat bagaimana Simpson berulang kali jatuh di dosa yang sama, di kesalahan yang sama. Dan dia gak pernah belajar dari kesalahannya. Sehingga apa yang terjadi? Hidupnya hancur, hidupnya berantakan. Alkitab katakan di detik terakhir dia juga harus mati mengenaskan. Kita tahu cerita itu. Dan saya merangkum bahwa minggu pertama kalau kita mau jadi orang pintar, kita harus belajar dari kesalahan kita pribadi. Itu yang pertama. Tapi lebih baik, Bapak Ibu, kita menjadi orang yang bijak. Kita gak perlu belajar dari kesalahan kita, tapi kita belajar dari kesalahan orang lain. Sehingga kita gak perlu jatuh di lubang itu dulu, baru kita ngerti rasanya. Amin Bapak Ibu. Dan minggu kedua kita juga belajar tentang bagaimana kita harus banggakan Tuhan kita. Saya belajar banget dimana ketika status kita sebagai anak Tuhan, Tuhan gak pernah memandang jijik kita, Tuhan gak pernah memandang remeh kita, Tuhan gak pernah memandang rendah kita. Justru di tempat-tempat yang paling dekil, di tempat-tempat yang paling menjijikan, tempat yang paling najis, Tuhan mau datengin kita loh. Dan justru di tempat itulah Tuhan hadir menjamah kita. Dan pertanyaannya, setelah kita terima itu semua, tugas kita ngapain? Tugas kita melakukan yang sama. Kita jangkau mereka, kita datengin mereka. Seringkali kita memandang jijik, kita memandang geli orang-orang yang berbuat dosa seperti itu. Kemarin kalau teman-teman belajar tentang LGBT dan lain sebagainya, kita tahu gak mudah untuk melakukan itu. Tapi saya percaya bersama Tuhan kita bisa, amin. Dan minggu ini kita akan belajar tentang identifying your weakness. Identifikasikan kelemahan kita masing-masing Bapak Ibu. Saya percaya setiap orang di tempat ini, semua orang di dunia ini mempunyai satu kelemahan. Mempunyai kelemahan-kelemahan. Nah, saya akan mulai dengan ini dulu Bapak Ibu. Saya akan mulai, next slide. Nah, saya akan mulai dengan satu statement bahwa pribadi kita sesungguhnya adalah manusia rohani yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Saya ulangin sekali lagi. Pribadi kita sesungguhnya adalah manusia rohani yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh.
Bapak Ibu tahu roh itu dari mana? Ketika manusia diciptakan pertama kali, roh itu nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan dalam tubuh manusia, jadilah hidup. Dan di dalam jiwa ada unsur namanya batinia. Unsur batin itu meliputi unsur-unsur dari pikiran kita, emosi kita, kehendak kita. Di situ ada yang namanya jiwa. Setelah itu ada yang namanya tubuh. Tubuh itu daging semuanya Bapak Ibu. Nah jiwa ini di tengah-tengah. Jiwa ini sifatnya netral. Saya nggak akan bahas ini karena terlalu panjang. Jiwa itu sifatnya netral. Yang mana yang kita kasih makan, jiwa itu akan mengikuti. Sehingga respon kita, cara kita berpikir, cara kita ngomong, menentukan yang mana yang kita kasih makan Bapak Ibu. Masalahnya, apa kata Alkitab mengenai daging yang sedang kita hidupi ini? Kita buka di Galatia. Saya percaya kita semua udah sering membaca firman Tuhan ini. Saya percaya kita udah belajar banyak dari firman Tuhan. Galatia 5 ayat 19 ngomong seperti ini. Perbuatan daging telah nyata. Ingat, kita tinggal di dalam daging. Udah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ingat, seperti yang kubuat dahulu. Berarti si penulis pernah melakukan itu semua dan udah gak melakukan, benar? Seperti yang pernah kubuat dahulu. Ini pernah dibuat sama dia. Dan barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Nah ternyata daging yang kita tinggali ini Bapak Ibu mempunyai kecenderungan untuk melakukan ini semua loh. Cenderung untuk melakukan itu semua. Nah di area yang berbeda kita masing-masing punya peperangan sendiri, benar gak? Pernah punya perjuangan sendiri dan punya pergumulan sendiri. Saya percaya kita masing-masing gak ada yang sama Bapak Ibu. Ada yang suka mungkin dengan pornografi, ada yang suka mungkin hanya dengan amarah dan emosi dan sebagainya. Semua orang tidak ada yang sama dengan kelakuannya. Dengan dosa-dosa ini, dengan perbuatan daging ini. Belum tentu semuanya sama. Saya akan tunjukkan di dalam next slide. Di sini kita belajar dari Simson dan Yusuf. Kita belajar bahwa minggu pertama Simson itu ngapain? Kejatuhan dia digoda. Digoda sama perempuan. Berulang-ulang kali digoda terus. Yang pertama, kedua, ketiga, jatuh terus. Dan dia gak pernah belajar dari kesalahannya. Yang kedua ada Yusuf. Yusuf juga digoda Bapak Ibu. Digoda sama siapa? Istrinya Potifar. Saya gak tahu rupanya cakep apa enggak, cantik atau enggak. Tapi saya percaya Yusuf tidak tertarik. Makanya kalimat yang paling keren yang saya catat. Dia ngomong gini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Laki-laki, daging yang sama, punya hormon yang sama, digodanya sama, tapi gak tertarik dia. Saya simpulkan di sini, meskipun ada orang-orang yang sama, laki-laki dengan perempuan, tapi mereka cenderung tidak melakukan kesalahan yang sama Bapak Ibu. Artinya gini. Ada orang yang punya kecenderungan mungkin dia homoseksual. Tapi kalau misalnya kecenderungannya itu dia bisa kontrol, dia gak aplikasikan di dalam perbuatan, saya mau bilang dia gak berdosa. Dia menahan itu, dia gak lakukan itu, saya mau bilang dia gak berdosa. Dia lagi bergumul sama dirinya sendiri dengan tuntunan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Dia lagi masuk dalam masa pengudusan dirinya, proses hidupnya. Saya bilang gini Bapak Ibu, kecenderungan homoseksual itu juga sama dengan kecenderungan emosi, dengan kecenderungan yang lain-lainnya yang tadi disebutkan dalam perbuatan daging itu semua sama Bapak Ibu. Kalau misalnya kecenderungan itu kita aplikasikan di dalam perbuatan, saya mau bilang gak ada bedanya. Di mata Tuhan itu semuanya sama. Basicnya cuma satu, keinginan daging. That's it. Itu dasarnya. Jadi kalau kecenderungan itu kita lakukan, maka itu menjadi dosa Bapak Ibu. Dan perlu diingatkan, kalau kita gak berzina, kalau kita gak homoseksual, bukan berarti kita lebih baik dari mereka. Stop menghakimi. Supaya mereka juga bisa mengalami apa yang kita alami di dalam perjumpaan kita sama Tuhan. Amin. Nah,
Saya mau kasih tahu gini, nggak cuma kita yang punya kelemahan-kelemahan itu Bapak Ibu. Nggak cuma kita. Bahkan di dalam Alkitab juga dicatat Bapak Ibu. Orang-orang hebatnya Tuhan itu punya kelemahan-kelemahan. Ada Musa Bapak Ibu. Alkitab tulis Musa ini orangnya paling lemah lembut di muka bumi ini loh. Hatinya lembut banget di muka bumi ini. Dan saya coba cari apa sih hati yang lembut itu. Ternyata hati yang lembut itu dia bisa mengendalikan diri. Dia gak gampang marah. Dan dia punya self control yang bagus banget. Dia bisa menerima sesuatu dengan baik. Itu tuh Musa tuh. Tapi Alkitab juga mencatat dia pernah ngebunuh. Alkitab juga mencatat dia marah-marah Bapak Ibu. Artinya kecenderungan itu bisa kita dilakukan juga. Terjadi juga Bapak Ibu. Dan kita lihat ada Daud. Daud dikatakan orang yang berkenan di mata Tuhan loh. Tapi apa yang terjadi? Alkitab tulis apa? Dia juga ngebunuh. Dia jadi pebinor. Perebut bini orang. Parahnya lagi perebutnya itu bukan main cakep dia. Ngebunuh dia. Itu gawat banget. Double dosanya Bapak Ibu. Nah Nuh kita tahu bahwa Alkitab juga catat. Apa yang dicatat? Bahwa Nuh adalah orang yang benar. Ngelakukan yang benar. Di mata Tuhan. Di zamannya. Sejamannya. Di angkatannya. Anda bisa bayangkan ketika terjadi penyelamatan, Nuh sudah bebas. Dan Alkitab catat apa? Nuh juga mabuk. Daging katakan kita tuh perbuatan-perbuatan kita nyata. Salah satunya kemabukan kan tadi. Dasarnya manusia punya kecenderungan melakukan hal itu Bapak Ibu. Dan kita semua di tempat ini, kita bisa melakukan itu. Elia dan Yeremia. Saya berusaha untuk mencari kata yang lebih tepat untuk kedua orang ini. Mungkin kata yang lebih tepat adalah mereka, orang-orang hebatnya Tuhan, pernah mengalami ketakutan sampai depresi. Bahkan diminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Salah satunya ada Elia. Dan kita tahu ceritanya. Bagaimana ketakutan kedagingan itu menghantui kehidupan seseorang. Nah, banyak dalam tokoh Alkitab yang bisa melakukan dosa-dosa seperti itu Bapak Ibu. Nah pertanyaannya gini Bapak Ibu. Pertanyaan yang patut kita renungkan. Mereka, itu semua tuh yang tadi. Terus dua orang tadi yang sebelumnya. Mereka tahu gak? Berbuat dosa itu menyakiti hati Tuhan. Saya yakin tahu. Mereka tahu gak? Berbuat dosa itu ujungnya akan bawa kehancuran. Saya yakin tahu. Pertanyaan selanjutnya. Semuanya tahu gak? Kalau misalnya dosa yang kita lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Tahu semua? Semuanya tahu bahwa dosa yang kita lakukan, semua kegiatan yang kita aplikasikan dalam kegiatan itu, dosa itu menghancurkan kita. Semua tahu? Nah, ternyata saya merangkum, tahu aja nggak cukup membuat kita menang atas itu semua Bapak Ibu. Setuju? Buktinya masih ada kan yang ngelakuin. Tahu aja gak bikin kita stop melakukan semua itu. Saya akan tunjukkan satu slide lagi. Saya gak menyindir atau sedang memojokkan orang-orang yang merokok. Enggak. Saya minta maaf. Saya bukan lagi menyindir atau memojokkan orang yang sedang merokok. Saya bilang gini, aneh menurut saya setiap kali kalau orang beli rokok, pasti rokok itu ada tulisannya, ada peringatannya, bahaya, bener gak? Dan kita tahu bahwa ternyata rokok itu bahaya banget. Bahayanya bisa sampai ke berbagai penyakit dan lain sebagainya. Salah satunya saya kemarin coba lihat ini nih Bapak Ibu. Saya sengaja lihat pandemi talks gitu kan. Dia ngomong gini, jadi dokter ini bilang udah dikasih tahu dia dapat pasiennya ini udah kena TBC, stop merokok, istri udah kasih tahu dan lain sebagainya. Gak mau dengerin. Bahkan dia ngerokok sehari 3 bungkus. Anda bisa bayangkan, saya gak tahu repetisinya gimana tuh 3 bungkus nggak stop. Dan akhirnya bahkan istrinya yang nasehatin, istrinya diancam diminta untuk cerai aja deh. Senikmat itu Bapak Ibu. Kita tahu bahaya rokok, mereka tahu bahaya rokok dan ternyata tidak membuat angka pembelian rokok menurun loh, malah naik loh. Pajaknya malah makin tinggi dia. Kita sama-sama tahu itu. Nah coba perhatian di dalam Roma 6 ayat 23, saya buka ayat ini. Roma 6 ayat 23 ngomong gini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saya mau tanya Bapak Ibu, ayat ini terasa asing atau udah sering kita dengar? Udah sering kita dengar, bener gak? Kita udah tahu bahwa upah dosa itu maut. Kita udah tahu bahwa upah dosa itu kematian. Dan kita tahu bahwa itu menghancurkan hidup kita. Kita tahu itu semua, tapi ternyata tahu aja gak cukup. Bahkan dari sekolah minggu kita udah diajarin, anak-anak sekolah minggu. Jangan lakuin dosa ya, nanti bisa ada maut dan lain sebagainya. Kita udah diajarin itu. Tapi kenapa tahu aja, orang tahu akan bahaya dosa,
tapi gak bisa bikin orang berhenti melakukan dosa. Kita tahu nih, dosa itu mematikan. Dosa itu penuh dengan jerat. Dosa itu kalau kita bilang orang yang sedang melakukan itu, mereka lagi terikat karena itu, kita suruh stop. Mereka cuma bilang paling respon, gue juga tahu. Gue juga tahu. Saya yakin di hati mereka pun bingung bagaimana caranya untuk melepaskan ini semua. Dan kita harus jadi jawaban, amin. Nah, kita tahu tentang bahaya dosa. Ternyata dari dulu kita udah belajar tentang bahaya dosa. Tapi tentang kita tahu doang gak cukup untuk membuat kita berhenti untuk melakukan itu ternyata Bapak Ibu. Penasaran kenapa? Kenapa ya? Kita udah tahu tapi kenapa gak bisa bikin kita berhenti? Padahal ujungnya tuh udah tahu pasti gak enak gitu loh. Kenapa? Nah, saya catat dalam slide saya selanjutnya. Karena seperti ini. Dosa menawarkan dan menjanjikan kenikmatan. Saya ulang. Jangan pura-pura langsung rohani loh. Saya bilang gini, dosa menjanjikan dan menawarkan kenikmatan walaupun ujung-ujungnya gak enak. Dan kita gak pernah peduli itu sebenarnya ujung-ujungnya. Gini, saya belajar tentang psikologi di mana manusia itu cenderung mencari kenikmatan menghindari sengsara. Ketika mereka udah terjerumus dengan dosa itu, contoh mereka terikat narkoba, mereka gimana caranya mereka nggak boleh sampai nggak terima narkoba lagi. Mereka nggak mau rasakan sakit, mereka nggak mau rasakan lagi sakit atau gimana, mereka nggak mau. Bagaimana caranya untuk bisa menikmati itu lagi? Mereka curi. Mereka lakukan itu berulang-ulang hingga akhirnya mengikat mereka. Dan ironisnya ternyata kenikmatan ditawarkan dosa ternyata bikin orang itu nggak cuman bisa menikmati, tapi kecanduan Bapak Ibu. Dosa itu bukan cuma bisa bikin kita menikmati, tapi kecanduan. Jadi ketika kita kecanduan nih, pencerahan di otak itu untuk berkata tidak nggak bisa. Nolak mereka. Mereka yes gitu karena nikmat dan bikin candu. Saya pernah punya teman, dia terikat sama yang namanya narkoba. Bukan koditor tentunya. Dia terikat dengan narkoba dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu orang ini ditakutin satu rumah. Kenapa? Karena kalau dia ada di rumah pasti ada barang yang hilang Bapak Ibu. Gak tahu punya dia apa bukan, yang penting barang itu harus dijual jadi duit untuk dia bisa beli narkoba. Nah, saya mendapat pengertian bahwa dosa itu akhirnya membuat kita kecanduan dan akhirnya membuat kita gelap mata. Gelap mata dan kita nggak bisa, ketika kita gelap mata kita nggak bisa pikir panjang tuh akhirnya tuh. Kita cuma akan berpikir bagaimana memperoleh kenikmatan selanjutnya. Benar? Kok dari tadi lu ngomongin dosa mulu? Gue tahu itu dosa dan lain sebagainya. Gimana dong caranya supaya gue keluar dari semuanya ini? Saya ada solusi Bapak Ibu. Saya boleh minta bantuan 2 orang volunteer ya. Ko Alex sama Gren. Nah saya mau bilang gini, tadi kalau kita belajar, kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang dari tadi saya bagikan. Bahwa dosa itu menawarkan kenikmatan. Naik ke atas boleh. Dosa itu menawarkan kenikmatan. Dosa itu bikin candu. Dosa itu kasih dan menjanjikan. Bahwa ini akan kasih kenikmatan loh ternyata Bapak Ibu. Nah saya mau kasih analogi gini. Di sebelah kanan saya, Ko Alex ini adalah perbuatan dosa, daging saya. Di sebelah kiri saya, ini adalah Tuhan, keinginan roh saya. Saya bilang gini, dosa jangan dilawan Bapak Ibu. Kenapa? Semakin kita lawan dosa, kita akan dikasih tahu hal yang lebih masuk akal lagi tentang kebutuhan daging kita. Ketika saya berusaha untuk ngelawan dosa, saya mau keluar dari lingkungan dosa, saya lawan semuanya itu, saya gak akan bisa keluar Bapak Ibu. Gak akan bisa. Karena dia akan terus tawarkan kebohongan-kebohongan lagi supaya saya bisa menikmati dari sisi yang lain. Dan itu terasa normal nanti. Terus bagaimana caranya supaya saya bisa lepas dari ini Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Jangan dilawan. Fokus kita ke Tuhan. Kita tinggalin dosanya, kita jalan ke Tuhan. Gak gampang memang, benar gak gampang. Ketika kita dalam proses kita jalan ke Tuhan, gak langsung bikin kita lepas akan hal itu semua Bapak Ibu. Enggak. Justru ketika kita jalan ke Tuhan, Alkitab katakan pertobatan itu metanoia Bapak Ibu, yang dirubah cara kita berpikir. Kita udah gak nikmat lagi tuh semuanya itu. Pembaruan budi terjadi. Bisa jatuh lagi gak? Bisa. Kita bisa jatuh tapi kita tidak hidup di dalamnya. Bedakan antara jatuh dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Kita bisa untuk jatuh lagi tapi kita tidak hidup di dalamnya. Kita jalan.
Mungkin aja di tengah jalan kita struggle dan lain sebagainya. Tapi tetap saya mau bilang gini, apapun yang kita alamin, tetap jumpai Tuhan lewat firman-Nya Bapak Ibu. Kita lagi capek, kita lagi dijerat, tetap jumpai Tuhan lewat doa-doa kita. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan pola pikir itu. Dan ketika kita pola pikir kita berubah, kita tahu Tuhan gak mau hal ini. Pola pikir yang diubah berkata, sehingga aku tahu yang mana kehendak Allah dan yang bukan. Dosa itu bukan berbicara, perbuatan itu bukan bicara dosa atau enggak. Perbuatan itu berbicara, Tuhan mau enggak saya seperti ini? Mindsetnya dulu dirubah. Lewat apa? Firman. Doa, jumpai Tuhan lewat hal-hal seperti itu. Thank you, Alek. Dulu. Jumpai Tuhan, hal-hal seperti itu. Sejauh apapun, kita harus tetap ketemu dengan Tuhan. Sedalam apapun kita saat ini, kita harus tetap ketemu dengan Tuhan. Lewat firman, lewat doa, lewat saat teduh kita, lewat jam-jam pribadi kita. Umat Tuhan harus diajar bagaimana harus menang menghadapi godaan dosa. Jadi tolong Bapak Ibu stop untuk kambing hitamkan setan. Stop. Itu udah kerjanya setan. Kita selalu nyalain setan kan yang bikin kita jatuh dalam dosa. Saya mau bilang itu memang udah kerjaan dia marketing paling the best deh. Kalau kita mau belajar sesuatu dari setan ada. Nggak nyerah, never give up. Bagi dia kalau hari ini kita tidak terjerumus, bagi dia itu cuma penundaan bukan penolakan. Kayak sales ya. Seperti itu Bapak Ibu, memang itu udah kerjaan dia. Dan hari ini saya mau bawa kabar baik bagi kita semua. Bahwa ternyata solusi untuk kita lepas dari itu semua, kita datang kepada Yesus. Solusi dari kita lepas dari ikatan jerat kita datang kepada Yesus. Kenapa? Karena kenikmatan dosa hanya bisa dilawan dan diatasi dengan kenikmatan yang dari Tuhan. Masalahnya gini, orang-orang Kristen saat ini baru ketemu yang namanya agama, orang-orang Kristen baru ketemu yang namanya gereja. Saya dulu waktu pertama kali saya mulai pelayanan saya melayani di doa ya Bapak Ibu, saya layani doa. Dan pertobatan pertama kali saya menjumpai orang yang kalau Bapak Ibu tahu tatung ya gitu ya, orang-orang bisa kerasukan dan lain sebagainya. Saya diperlihatkan bagaimana orang yang kerasukan seperti itu dibebaskan, dilepaskan. Nah kebetulan berapa hari kemudian saya satu mobil pelayanan bareng sama dia. Waduh kalau waktu itu saya lihat pelepasannya itu ngeri banget. Dan saya baru pertama kali lihat. Tujuan dia datang ke gereja bukan untuk cari Tuhan, mau cari ribut. Saya ingat banget, dia benci Yesus, dia kata-katain Yesus, dia bilang, mana Yesus, gue mau tantang. Dia datang ke gereja bukan cari Tuhan, dia mau cari ribut. Dan saya ingat banget terjadi pelepasan. Dan saya nanya sama dia gini, kok bisa sih apa yang lu rasain selama ini? Gua ngerasain damai sejahtera yang gak pernah gue dapat hari-hari ini. Bertahun-tahun apa yang gue ikutin, apa yang gue sembah, gue gak pernah dapat di situ. Dan kenikmatan ini yang bisa bikin gue lepas semua. Seberapa banyak orang-orang justru terikat narkoba, saya pernah mendengar kesaksian juga waktu itu. Dia terikat, dia bilang baru kali ini gue tahu rasanya ketemu kenikmatan yang lebih dari narkoba. Bayangin, saya juga gak bisa deskripsiin gimana tuh kenikmatan narkoba. Saya gak pakai anyway. Jangan matanya tertuju kepada saya seperti menghakimi saya gitu ya. Nah, rata-rata mereka kan cerita seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menang melawan dosa kalau kita belum ngalamin Tuhan Bapak Ibu. Salah satu penulis buku, Kenny Thomas, dia ngomong gini di statementnya. Dia ngomong gini, jika Anda sepertinya tidak berhasil meninggalkan dosa yang itu juga, Anda mungkin mendapatkan jawaban sederhana. Bahwa Anda tidak memahami bagaimana mendapatkan hidup sesuai rancangan Allah dalam hidup Anda. Sehingga Anda mencari di tempat lain makanan tanpa gizi dalam bentuk dosa dan kecanduan. Menemukan kepuasan batin di dalam Tuhan adalah penawar paling ampuh terhadap dosa, godaan dosa apapun. Saya ulang, ini penting banget tuh direnungkan. Kenapa kita gak bisa lepas dari dosa? Kita tahu bahwa ini ngancurin, kita tahu bahwa kayak racun. Masalahnya kita belum ngalamin kenikmatan yang lebih hebat dari yang dosa tawarkan. Jadi stop kita ngomong sama orang-orangnya berhenti lu. Jangan-jangan dia belum ketemu sama Yesus. Gak bisa kalau orang belum encounter sama Tuhan. Gak bisa, gak semudah itu dia akan berkata tidak Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan tunjukkan ada rahasia perubahan namanya Zakheus. Next slide.
Kita tahu Zakheus ini orang yang cinta akan uang. Bapak Ibu setuju nggak? Bahwa Zakheus adalah gambaran orang yang cinta akan uang. Kalau dia nggak cinta akan uang, saya mau bilang dia nggak jadi kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai itu kerjanya jadi antek-antek Romawi, Bapak Ibu. Dan dia peras bangsanya sendiri. Itu cilakanya, makanya di zaman itu dia dikucilkan. Nah, di zaman itu orang-orang untuk masuk ke sebuah kota, kalau sekarang kan regulasinya jelas ya, barang masuk berapa persen. Meskipun ya ada itu juga yang kemarin viral gitu ya. Nah, kalau dulu itu sesuka hati orang yang lagi jadi pemungut cukai itu, yang lagi jagain, sesuka hati diperas mau berapapun. Dan kalau ada orang ngelawan, mereka di backup sama tentara Romawi. Gak ada yang berani. Nah makanya saudara bayangin Zakheus ini orang yang tergila-gila sama duit. Sampai-sampai bangsanya sendiri dia korbankan, sampai-sampai demi dapat duit loh Bapak Ibu. Dia korbankan bangsanya. Makanya gak heran dia dikucilin, dia dimusuhin kan. Dasar Zakheus. Nah satu kali dia dengar cerita tentang Yesus. Dia penasaran siapa itu Yesus. Gue mau lihat dong nama Yesus. Dia dengar ternyata Yesus lewat. Dan dia mulai cari. Dia mau ketemu Yesus, dia mau lihat. Dia lagi gak butuh apa-apa saudara. Dia gak lagi bangkrut, dia gak lagi sakit. Dia lagi fine-fine aja lagi. Dia cuma mau ngeliat Yesus. Dan saya percaya kita tahu cerita ini dari zaman sekolah minggu, bener gak? Zakheus dengan tinggi badannya yang normal, dia lari ke atas pohon dan ketika Yesus lewat, Yesus berhenti. Yesus lihat ke atas. Anda bisa bayangkan ketika Anda lagi pengen ngelihat satu sosok yang kita kagumin, yang kita penasaran, tiba-tiba dia berhenti depan muka kita dan lihat kita. Itu yang dialami Zakheus. Dan Tuhan ngomong apa? Zakheus turun. Hari ini aku mau numpang di rumah kamu. Saudara-saudara bahwa Yesus lagi mempertaruhkan reputasinya loh. Dia lagi ngajak makan orang-orang, dia lagi mau duduk bareng sama orang yang dicibir, dikucilkan, yang dianggap gak penting, yang dianggap pengkhianat dan lain sebagainya. Dan Yesus lagi pertaruhkan reputasinya Bapak Ibu. Kemungkinan besar Yesus bisa dicibir juga. Tapi dia memilih untuk tetap melakukan misinya, yaitu apa? Menyentuh hatinya Zakheus. Hatinya Zakheus disentuh sama Tuhan. Zakheus ngalamin kasih Yesus. Zakheus ngalamin penerimaan dari Tuhan Yesus yang gak pernah dia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya, yang gak pernah dia dapat dari orang-orang sebangsanya. Zakheus terima itu. And then apa yang terjadi? Alkitab tulis, dia langsung berdiri ngomong, Guru, setengah hartaku aku mau bagi-bagian. Aku mau bagiin sama orang. Saya mau tanya, untuk orang yang cinta akan duit, mudah gak dia melakukan ini? Gak gampang Bapak Ibu. Saya kenal orang yang kikirnya setengah mati, cari duitnya setengah mati. Untuk keluar duit berapa duit setengah mati gak bisa. Dan Zakheus dengan gampangnya seperti itu. Dan dia ngomong gini, gak cuma itu doang yang keren. Dia ngomong, yang gak masuk akal buat saya, dia ngomong, kalau misalnya ada orang yang aku peras, aku akan ganti. Dia bilang mau ganti orang-orang yang dia peras, itu udah hebat banget. Kalimat terakhir dia bilang, gue mau ganti 4 kali lipat. Coba kita berandai-andai ya. Misalnya dia punya duitnya 100 juta sekarang. Dia punya 100 juta, ketika dia ambil keputusan, dia bilang dia mau kasih 50%. Berarti dia kasih 50% dari hartanya, setengah dari hartanya, sisa 50 juta, bener gak Bapak Ibu? Ini berandai-andai, gak beneran dia punya 50 juta, bukan. Ini berandai-andai. Dan paling parah dia ngomong, orang yang pernah gue peras, gue akan balikin 4 kali lipat. Saya mau tanya Bapak Ibu, sadar gak bahwa Zakheus ini kerjanya peras orang? Dia kan kerjanya peras orang. Habis-habisan nih orang ketika ketemu Yesus. Diubah. Dia ketemu, dia ngalamin sesuatu yang lebih hebat dari uang, amin. Nah yang kedua, ada yang namanya Paulus. Paulus ini kita tahu ceritanya, dia benci banget sama Yesus. Dia suka nangkepin orang-orang dan menyiksa orang-orang Kristen. Itu hobi dia tuh. Dan Paulus adalah contoh orang yang lagi kecanduan, Bapak Ibu. Kecanduannya bukan kecanduan games ya, bukan ya. Bukan kecanduan narkoba, bukan kecanduan yang aneh-aneh, bukan. Kecanduan dia adalah kecanduan sama yang namanya Yesus, Bapak Ibu. Kecanduan sama yang namanya Yesus. Dan aneh menurut saya kalau kita lihat latar belakang dia yang tadi itu Bapak Ibu. Gak mungkin dia bisa kecanduan Yesus, mustahil. Orang dia benci banget, dia mau ngebunuh, bahkan pertobatan dia aja terjadi ketika dia lagi mau aniaya jemaat Tuhan. Dengan kuasa penuh, bayangkan. Dan perjumpaan itu dia ketemu sama Tuhan, bener gak? Saya mau gini, aneh rasanya ada banyak orang Kristen rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi juga rajin berbuat dosa.
Aneh rasanya, orang Kristen udah rajin pelayanan, rajin ke gereja. Di sisi yang lain dia rajin berbuat dosa. Jangan-jangan kita baru berjumpa dengan agama warisan. Di sekolah minggu saya diajakin orang tua dan lain sebagainya. Atau kita baru ketemu dengan yang namanya gereja. Saya nggak yakin kita semua tertarik sama Tuhan ketika di sini. Nggak menghakimi. Jangan-jangan kita kesini karena di sebelah kita ada orang yang kita incar. Jangan-jangan kita kesini lagi cari networking. Wah, bisnis, cuan. Nah, kita mau tahu apa sih yang bisa membuat seorang Saulus ini bisa berubah. Kita buka di Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Perhatikan baik-baik, ini rahasianya. Kita harus nangkep pelajaran dari ayat ini nih Bapak Ibu. Filipi 3 ayat 7 ngomong gini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang, perhatikan, ini ada shifting nih. Ini ada perubahan. Dulu dianggap untung, sekarang kata dia. Kuanggap rugi karena Kristus. Semua yang dianggap keuntungan, semuanya dulu dianggap keuntungan, dianggap rugi karena Kristus. Dan yang ekstrim tadi saya bilang kalau orang udah kecanduan pasti dia gelap mata. Dan perhatikan gelap matanya ini positif ya Bapak Ibu. Dia ngomong gini, malahan segala sesuatu, semuanya Bapak Ibu. Gak ada yang disisain, semuanya kuanggap rugi. Karena apa? Dengar baik-baik, kalimat ini. Apa yang membuat Paulus shifting dan mempunyai perspektif yang benar dalam menjalani hidup ini Bapak Ibu. Dia ngomong gini, malah segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa saudara? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Bukan pengetahuan, sorry. Karena untuk tahu Tuhan kita cukup belajar teologi ilmu, pengetahuan tentang Tuhan. Dan dia ngomong gini, dia lanjut, lebih mulia dari semuanya. Dari pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, dengar baik-baik kalimat saya nih. Aku telah melepaskan semuanya itu. Apa yang membuat dia melepaskan semuanya itu Bapak Ibu? Pengenalan akan Kristus. Dia ngalamin Tuhan. Dan dia lepaskan semuanya itu. Dulu berharga banget, dulu dipuja-puja, dulu begitu asik, aduh ampun semuanya gak bisa. Dan dianggap bernilai, tapi sekarang ketika dia memperoleh Kristus, ternyata semuanya itu gak bernilai. Dan dia tinggalkan semua itu karena dia memperoleh Kristus Bapak Ibu. Dia memperoleh Kristus. Saya punya handphone, kalau ini bisa satu-satunya handphone saya. Ini yang ngejek banget sih ya. Ini kalau orang tiba-tiba minta sama saya, kasih dong handphone gue. Saya gak akan kasih. Karena ini satu-satunya yang berharga, yang saya bisa akses media sosial. Saya bisa lihat sahabat saya khotbah suri. Dan saya bisa lihat gembala kita khotbah dan lain sebagainya. Ini berharga buat saya. Lain cerita, kalau tiba-tiba ada kolek misalnya nawarin, Tuhan sini handphone lu, gue kasih lu iPhone yang terbaru. Saya akan kasih. Saya gak mikir, saya akan lepaskan dengan segera. Jangan sampai dia berubah pikiran maksudnya gitu loh. Nah saudara bisa nangkep penjelasan saya ya, bisa ngerti ya. Kita gak akan melepaskan sesuatu yang berharga kalau kita gak dapat yang lebih berharga dari itu. Saudara belajar gak bahwa ikan yang kenyang tidak pernah tertarik memakan umpan? Pernah notice itu? Ikan yang kenyang tidak pernah tertarik memakan umpan. Saya 2 tahun tinggal di Lewiliang di Bogor dan hiburan salah satu yang fenomenal adalah mancing di empang Bapak Ibu. Nah ada jam-jam tertentu disuruh jangan boleh mancing. Mereka istirahat dulu dan lain sebagainya. Nah nggak tahu entah kenapa ketika itu saya melihat ada orang-orang di jam tidak ada pemancingan dikasih makan ikannya Bapak Ibu. Ikannya dikasih makan. Jadi pas dibuka jam pemancingan orang-orang mancing gak banyak yang dapat ikan. Karena ikannya kenyang semua Bapak Ibu. Dan mereka gak makan umpannya. Lah iya dong, pemilik juga gak mau rugi. Jadi artinya ketika kita kenyang, kita gak akan makan umpan itu. Gak akan. Nah perhatikan Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 14. Next slide, saya akan bacakan. Kenyanganlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kemampuan kita untuk bersuka cita, kemampuan kita untuk bersorak-sorai ditentukan apakah kita kenyang atau tidak. Kenyang apa? Kenyang kasih setia Tuhan Bapak Ibu, bukan kenyang makanan tentunya.
Makanan juga ya berpengaruh ya, bikin happy juga. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita kenyang dengan kasih setia Tuhan. Maka kita nggak akan tertarik sama yang namanya dosa itu Bapak Ibu. Karena kita udah kenyang, kita udah puas. Kalau kita nggak kenyang sama kasih setia Tuhan di pagi hari, bagaimana mungkin kita bisa bersorak-sorai, kita bisa bersuka cita sepanjang hari ini. Berarti dengan kata lain, betapa pentingnya untuk kita menjadi kenyang. Sama-sama bilang kenyang biar gak ngantuk. Oke, saya mau bilang ketika kita kenyang dengan Tuhan itu adalah rahasianya. Setan itu udah gak bisa diotak-atik, emang itu udah kerjaannya Bapak Ibu. Itu kerjaannya, itu udah nasibnya, itu udah panggilannya mungkin. Saya gak tahu, itu udah kerjaannya Bapak Ibu. Dia gak bisa diotak-atik, yang bisa diotak-atik itu kita. Kita yang bisa diotak-atik. Alkitab tulis iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, dia mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kalau ada yang bisa ditelan, artinya ada yang gak bisa ditelan, bener gak? Ada yang bisa ditelan, berarti ada yang tidak bisa ditelan. Dan Mazmur tadi Tuhan bilang gini, kenyangkanlah. Kamu harus kenyang. Kalau kamu gak kenyang, bahaya. Nah pertanyaannya, kita udah kenyang belum sama Tuhan hari ini? Itu yang jadi masalah. Pak, doakan saya. Kok doain saya dong? Supaya saya punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Supaya saya bisa kenyang sama Tuhan. Bapak Ibu saya mau nanya, hati yang haus dan lapar perlu didoain gak sebenarnya? Gak perlu. Natural. Sama seperti kita, sebenarnya kita ini bisa lapar dan kita bisa makan, benar? Kita makan. Pertanyaannya, ketika kita lapar dan haus akan kebenaran, kita puasinnya dengan apa? Sering kan di jam-jam doa kita, misalnya kita udah terbiasa doa jam 10, tiba-tiba kita menyibukkan diri dengan nonton YouTube, scroll sosmed, dan akhirnya lewat jam 11, dan kita mau doa udah ngantuk, ya seadanya aja lah Tuhan, terima kasih hari ini berkat-Mu luar biasa, dan aku sangat diberkati, amin. Kita kenyangkan dulu dengan medsosnya, Tuhannya sedikit. Saya kasih contoh anak saya Livia, dia masih kecil, berapa tahun yang lalu, dia itu susah banget makan. Susah banget, dia selalu skip makan makanan besar. Kita sebagai orang tua tuh stres, ini anak makin kurus nih. Kenapa ini anak makin kurus? Ternyata kita telusuri, dia itu suka ngemil Bapak Ibu. Jadi dia suka minta uang, dia jajan, ketika dia jajan dia mau ngemil. Dia makan, dia ngemil. Jadi pas udah jam makan besar, dia udah gak mau terima makanan-makanan besar. Udah kenyang katanya. Terus kita mikirin gimana caranya supaya dia bisa untuk terima makanan besar. Akhirnya kita mikirin, kita gak kasih dia ngemil dulu sebelum lewat jam makan besar. Sama kayak kita Bapak Ibu, kita seringkali kenyang dengan hal seperti itu. Kita ngemil-ngemil, sosmed kita scroll dan lain sebagainya, kita sibuk dengan hal yang lain. Jadi kita kenyang, bukan kenyang Tuhan Bapak Ibu. Untuk menghampiri Tuhan dan kenyang kita butuh kesengajaan. Kita butuh kedisiplinan. Gak bisa. Kita benar-benar mesti butuh sengaja, jam itu kita atur, kita set, udah stop. Saya mau hampiri Tuhan, saya mau datang ke Tuhan, saya mau berdoa, saya mau baca firman atau apapun itu. Kalau udah jam segitu stop semuanya, udah. Waktunya makan besar. Kalau kita udah kenyang sama Tuhan, itu akan membantu kita meminimalisir kecenderungan kita untuk berbuat dosa kedagingan kita Bapak Ibu. Nah sekarang, tadi saya singgung tentang pengenalan. Pengetahuan itu penting gak? Penting Bapak Ibu. Kita penting banget tahu tentang Tuhan. Tapi jangan pernah berhenti di tahu. Jangan pernah cukup berhenti di tahu doang. Kita harus sampai ke tahap pengenalan. Kita harus sampai ke tahap mengalami Tuhan. Karena pengetahuan bisa didapatkan tanpa pengenalan dan pengalaman. Tapi pengenalan udah gak bisa enggak, harus ada pengalaman dengan Tuhan. Dan saya berdoa rumah harmoni. Kita semua orang-orang yang punya pengalaman sama Tuhan. Amin. Nah, solusi yang pertama tadi kalau kita menghadapi kecenderungan kelemahan daging kita. Yang pertama adalah hampiri Tuhan. Kita hampiri Tuhan, kita dapat kepuasan, kita kenyang. Sebenarnya kita ketika kita lagi kenyang sama Tuhan. Kita lagi secara tidak sengaja, kita tidak langsung, kita lagi meninggalkan dosa kita. Entah kenapa, entah tiba-tiba seminggu, 2 minggu rasanya kok udah gak pernah gue lakuin lagi ya. Kok udah gak pernah gue kerjain lagi ya. Tiba-tiba aja Anda akan meninggalkan hal seperti itu. Trust me. Dan yang kedua adalah apa? Kita cukup untuk datang kepada Tuhan saja, maka otomatis kita akan bisa meninggalkan perbuatan daging itu tersebut. Enggak cukup cuma datang ke Tuhan selesai. Enggak Bapak Ibu. Enggak cukup itu. Saya bilang gini, ada solusi selanjutnya untuk yang kita harus kerjakan setelah kita datang kepada Tuhan. Yang selanjutnya kita harus punya yang namanya support system. Kita harus punya yang namanya support system Bapak Ibu. Saya seorang agen asuransi. Jadi
Di dalam pekerjaan saya, kita ada meeting-meeting. Di dalam meeting-meeting itu harus dihadiri rutin. Senin, Rabu, Sabtu, nggak boleh skip. Kalau skip, Anda tidak ikut sistem. Waduh, berat. Nah, saya pikir nggak kebanyakan apa ya, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Ternyata sistem itu yang jadi support sistem saya ketika saya hadirin pertemuan-pertemuan itu. Bapak Ibu, untuk menjadi sales itu nggak gampang. Kita akan menghadapi banyak tantangan, kita akan menghadapi banyak bapernya, di PHP, ditunda, ataupun dihina dan lain sebagainya. Bagaimana saya bisa mendapatkan kekuatan itu untuk menghadapi itu kalau saya sendirian? Saya berdoa sudah. Tapi bagaimana saya bisa mendapat support itu kalau saya sendirian? Dan saya butuh support itu, Bapak Ibu. Apa sistem support system orang percaya, Bapak Ibu? Support system orang percaya adalah gereja atau komunitas atau friend kita, Bapak Ibu. Jadi yang belum ikut friend, saya sarankan ikut friend. Karena ini salah satu support system kita untuk kita bisa hidup on track, Bapak Ibu. On track. Amin. Nah, gereja itu bukan bangunan. Gereja bukan ruko ini. Jangan salah persepsi. Saya catat di note saya, gereja adalah kumpulan orang yang telah Tuhan rangkul dengan segala ketidaksempurnaannya seperti kita. Dengan satu alasan supaya kita bisa merangkul orang-orang di luar sana yang punya problematik yang tidak sempurna dan penuh dengan dosa. Gereja itu seperti itu, Bapak Ibu. Gereja itu bukan gedung. Ini cuma fasilitas yang dikasih. Kita bisa menikmati dengan AC, praise and worship dan lain sebagainya. Ini cuma fasilitas, Bapak Ibu. Tapi gereja itu adalah itu. Kumpulan orang-orang yang udah Tuhan rangkul. Tuhan terima kita. Pertanyaannya, gereja atau komunitas seperti apa? Friend seperti apa yang Tuhan rindukan dan Tuhan inginkan? Benar? Itu pasti kita pertanyakan. Seperti apa sih? Secara cepat saja. Saya mau ajak kita buka di Roma 15 ayat 1 sampai 7. Nah, tapi saya mau baca di ayat 7 dulu. Baru nanti kita baca dari awal. Roma 15 ayat 7 ngomong seperti ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan ngomong apa sama kita hari ini? Terimalah satu akan yang lain. Seperti apa? Seperti Yesus sudah terima kita. Seperti Yesus yang sudah terima yang kita orang-orang ini yang dipanggil, kita orang-orang yang udah berdosa, kita orang-orang yang najis. Dan Yesus datangi kita, Yesus terima kita, untuk itulah kita dipanggil. Untuk menerima orang seperti itu juga Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menerima orang-orang lain di sekitar kita seperti Kristus telah melakukannya lebih dulu untuk kita. Amin. Saya lanjut, Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan sendiri. Ayat ini berkata, yang kuat iman perlu turun tangan membantu yang lemah imannya Bapak Ibu. Yang imannya kuat perlu turun tangan untuk membantu orang-orang, teman-teman yang imannya sedang lemah. Orang yang kuat gak boleh melakukan segala sesuatu untuk kesenangannya sendiri Bapak Ibu. Saya bilang kalau kita kuat dalam iman, kita gak boleh menempatkan diri kita lebih baik dari orang lain. Gak boleh. Jangan mentang-mentang kita gak homoseksual, kita merasa kita lebih hebat dari dia. Jangan mentang-mentang kita gak ngelakuin apa yang dia lakuin, kita merasa kita lebih super dari mereka. Enggak. Iman kita kuat bukan untuk status. Supaya orang-orang ngomong, iya lu, hebat lu dia lu. Hebat lu orang seperti ini lu. Wah dia mah dekat sama Tuhan. Bukan untuk itu. Ayat 2 ngomong gini. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangun. Ayat ini ngomong sama kita supaya kita mencari kesenangan bersama. Kita cari tahu orang-orang yang lagi mengalami kelemahan. Kita harus cari tahu apa yang dia pikirkan. Kalau perlu kita masuk ke dalam kehidupan dia, kita cari tahu hobinya. Bukan untuk kepo Bapak Ibu. Kita hanya untuk bisa ngomong pakai bahasa mereka. Orang-orang yang sedang seperti itu, kalau kita ngomongnya ketinggian, mereka gak nyampe Bapak Ibu. Mereka lagi menikmati. Lagi nyandu. Dan kita dianggap terlalu suci. Kita harus masuk bagaimana cara mereka ngomong. Jadi yang pertama, gereja atau komunitas seperti apa yang Tuhan rindukan. Yang pertama adalah gereja yang tidak egois. Kita gak boleh egois Bapak Ibu. Hari ini, lihat sekeliling kanan kiri kita. Kalau teman-teman yang lagi lemah, kita gak boleh egois. Kita gak boleh pentingin diri kita sendiri.
Karena apa? Yesus hidup bukan untuk kesenangan sendiri Bapak Ibu. Yesus nggak hidup untuk agenda pribadi dia. Enggak. Dia nggak pernah memudahkan hidupnya dengan menghindari masalah orang lain. Dia nggak pernah memudahkan hidupnya dengan pura-pura nggak tahu hidup orang lain. Dia nggak pernah lakukan itu. Malahan Yesus nggak pernah menghindari masalah orang lain untuk menyamakan hidupnya, nggak pernah. Sebaliknya, Yesus adalah Tuhan. Dia mencari masalah kita. Dia menerima kehidupan kita dari segala yang buruk yang harusnya kita tanggung. Yesus tidak egois. Pertanyaannya, kita egois gak? Komunitas gereja seperti itu yang Yesus mau, yang Tuhan mau. Untuk menolong satu sama lain. Supaya dalam perjalanannya, dia mengalami pengenalan Tuhan. Kita membantu dia. Untuk sampai ke tahap itu Bapak Ibu. Dan kita lanjut. Di mana ayat ketiga yang keempat itu saya gak catat karena dia ngomong di mana Yesus menerima segala cercaan, di mana Yesus menerima segala sesuatu, dia menanggung semuanya itu demi kita Bapak Ibu. Dan di ayat 5 dia ngomong gini. Roma 15 ayat 5 ngomong gini. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Perhatikan ayat yang kelima ini menarik. Allah memberikan kita apa? Kerukunan. Bapak Ibu, saya mau bilang gini. Kita bisa rukun sama orang lain kalau kita menjadi pribadi yang seperti apa sih? Pribadi yang dewasa Bapak Ibu. Kita bisa rukun sama orang kalau kita pribadinya yang dewasa Bapak Ibu. Pribadi yang dewasa adalah pribadi yang hidupnya gak egois. Pribadi yang lebih mementingkan kehidupan orang lain dan dia mau membangun kehidupan orang lain. Itu pribadi dewasa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Cuman anak-anak yang egois. Kalau apa yang gak dia dapat, dia nangis. Yang dia mau dia gak dapat, dia nangis. Cuman anak-anak yang seperti itu. Dan orang dewasa gak seperti itu. Oleh sebab itu, grup ini, komunitas ini, gereja ini harus menjadi orang-orang yang pertama tidak egois. Kedua, harus dewasa Bapak Ibu. Ketika kita tidak egois, kita jadi dewasa loh sebenarnya loh. Kita diasah. Selanjutnya, ayat 6. Sehingga satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketujuh, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ayat 7 simbolnya yang ini. Yuk, kita rangkul satu sama lain yuk. Kita rangkul orang-orang sekitar kita yuk. Bukan untuk kita, untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk kita Bapak Ibu. Kristus sudah ngelakuin buat kita, sekarang giliran kita yang melakukan hal yang sama untuk dia. Amin. Saudara, Roma 15 ayat 7 ini menunjukkan kepada kita key point yang sangat jelas sekali. Kita harus terima, kita harus merangkul. Karena Yesus sudah lebih dulu melakukan itu Bapak Ibu. Gereja seperti ini yang Tuhan mau. Gereja seperti ini yang Tuhan mau. Waktu kita menghidupi firman Tuhan ini, kita menjadi gereja yang Tuhan rindukan. Gereja seperti apa yang Tuhan rindukan? Yang Tuhan rindukan adalah gereja yang tidak egois. Gereja yang dewasa, gereja yang mau merangkul ketidaksempurnaan orang lain. Tidak menjadi hakim yang selalu menghakimi orang lain. Gereja bukan tempat kita menjadi nyaman Bapak Ibu. Benar, gereja itu bukan tempat kita menjadi nyaman. Gereja tempat kita dibentuk. Dibentuk jadi apa? Tidak egois. Dewasa, merangkul ketidaksempurnaan. Kita digoncang semuanya ini Bapak Ibu. Pada saat kita di sini, kita mulai untuk tidak egois, kita digoncang, kita dikoyakan, kedagingan kita, kenyamanan kita. Kita mulai gak nyaman nih. Ketika kita digoncangkan, kita harus jadi dewasa, kedagingan kita juga gak nyaman, harusnya kan seperti ini. Ketika digoncangkan, kita diajar untuk merangkul ketidaksempurnaan. Nyamannya kan ya udah masing-masing, bener gak? Tapi kita dikoyak semuanya itu Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Untuk yang terbaik bisa datang dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang terbaik bisa datang dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Seringkali yang terbaik belum bisa datang karena kita masih egois. Kita dewasa, kita gak dewasa. Kita gak peduli dengan orang lain, gak mau merangkul orang lain. Nah, jadi saya mau bilang gini. Tadi bentuk support sistemnya adalah gereja dan komunitas. Kita orang-orangnya. Nah pertanyaannya gini Bapak Ibu, saya udah mau berakhir. Menurut saudara, menurut Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, siapa support system yang paling tepat yang harus kita miliki Bapak Ibu? Mentor gereja udah pasti. Koditer, suri yang kita bisa ajak untuk curhat dan diajarkan dan sebagainya. Tapi ada yang paling powerful Bapak Ibu. Yang paling tepat, yang paling bisa untuk kita jadikan support system kita. Pasangan kita Bapak Ibu. Istri kita, suami kita.
Itu yang paling bisa kita jadikan support system Bapak Ibu. Saya lakukan itu, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu melakukan itu? Saya mulai pengertian, berangkat dari pengertian bahwa ketika saya membangun kehidupan dengan istri saya harus mendasari apapun yang kami kerjakan harus ada yang namanya komunikasi. Kami lakukan itu, kami kerjakan itu. Nanti saya akan kasih tahu kenapa ketika kita lakukan itu kita bisa terhindar dari banyak hal. Kita lakukan itu, komunikasi dan lain sebagainya. Saya punya kebiasaan sama istri saya, boleh tanya anak saya, sebelum kita tidur kita akan bicara. Bicaranya nggak ngalur ngidul, enggak ngomongin tadi makan pete bau ya, enggak gitu. Kita ngomonginnya yang ngomong-ngomong seputar kehidupan loh Ibu. Kita ngomong hari ini gimana dan lain sebagainya. Dan kita banyak cerita itu, dan kalau ada masalah-masalah tertentu kita akan ngomong sampai serius dan lain sebagainya. Saya terbuka semua hidup saya sama dia. Saya terbuka semuanya sama dia Bapak Ibu. Keuangan saya semua. Handphone saya nggak ada yang namanya password yang dia nggak tahu. Semua dia tahu semua Bapak Ibu. Bahkan UP Jiwa asuransi saya dia pun tahu. Itu terbuka sekali Bapak Ibu. Dan komunikasi yang saya lakukan, salah satunya soal seks Bapak Ibu. Bagi sebagian orang tabu nih, wah ngomong apa nih. Bapak Ibu tahu, ketika saya lakukan itu sama dia, di luar sana, saya berani cerita kepada teman saya gak pernah tergoda sama hal seperti itu. Bisa gak lihat cewek cantik? Bisa. Cantik, iya cantik. Tapi itu tergoda? Enggak Bapak Ibu. Saya sudah punya support system yang bagus, yang baik. Dia tahu apa yang saya butuhkan. Saya bicarakan itu semua sama dia. Handphone saya terbuka seutuhnya sama dia. Duit semuanya dia tahu. Dan lain sebagainya. Bahayanya kalau kita gak ngomong sama istri kita atau pasangan kita. Jangan-jangan nanti tiba-tiba kita bisa punya wanita atau pria simpanan lain. Itu jadi celah maksud saya Bapak Ibu. Tapi kalau kita kita lakukan itu, minimal kita udah menutup celah yang lain. Yang gak bisa selingkuh. Ketika kita mau transfer orang lain, dia lihat semuanya, ini mutasi apa ini? Nah, kita harus jelaskan. Bisa ngerti ya? Itulah kenapa pasangan kita harus jadi support system kita Bapak Ibu. Pernikahan itu bukan berbicara tentang cinta doang. Tapi berbicara tentang komitmen menjalaninya Bapak Ibu. Komitmen menjaga cinta itu apakah tetap sama, bertumbuh atau pudar, dan tersisa hanya komitmen. Saya kira kalau pernikahan kita mau indah, pernikahan kita mau enak, mau seperti anggur yang baru, kita harus mau punya komitmen untuk mengusahakan itu dengan sengaja. Dengan sengaja. Dan saya berdoa hari ini, coba lihat kiri kanan. Yang bawa pasangan tentunya, pasangan, suami istri. Apakah mereka, pasangan kita kiri kanan udah jadi support system kita? Kalau belum, baiklah kita menjadikan mereka support system kita. Istri kita, suami kita. Kalau hubungan saya gak baik gimana? Perbaiki. Itu yang Tuhan mau. Perbaiki hubungan kita. Maka kita akan punya partner yang baik, support system yang baik. Dan saya percaya, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Amin. Tuhan memberkati. Saya selesai. God bless.